Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel kesayangan kita, Profit Amin. Oke teman-teman, akhirnya kita ketemu lagi nih. Semoga teman-teman sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Oh ya, sebelum kita melakukan setup entry, buat teman-teman, saya pribadi memohon bantuannya untuk mendukung channel saya, untuk like, comment, dan subscribe. Ya kalau bisa di-share-share juga, siapa tahu YouTube bisa merekomendasikan video ini ke teman-teman yang lain yang sekiranya cocok nih sama metode yang saya pakai. Oke teman-teman, di sini per USD CHF ya. Di sini kita akan melakukan entry. Kita bisa lihat sendiri teman-teman. Di sini ada sedikit harga yang tertahan di area. Ini kita lihat sendiri, ini area apa nih? Apakah area SNR atau area SND atau bahkan area konsolidasi? Oke teman-teman, kita akan merubah time frame-nya jadi M30 ya, biar ketahuan nih. Kita cek di sebelah kiri ada apa sehingga harga tertahan nih teman-teman. Kita ubah lagi ke H1 teman-teman. Ada gerangan apa nih teman-teman? Harga bisa tertahan seperti ini. Oke teman-teman, di sini terlihat bahwa ini adalah daerah-daerah resisten ya teman-teman, yang bergabung dengan daerah SND. Artinya ini adalah daerah konsolidasi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini, nah, oke saya ulang deh. Ini kan ya tahu sendiri apa resisten. Nah ini daerah adanya drop base drop, tambah lagi resisten. Kalau misalnya kita tarik garis ke kiri, bukan tarik, kita cek ke kiri, di sini ada daerah base lagi, ada rally base rally. Artinya di sini kuat. Tapi kalau kita cek ya teman-teman, harga ini sebenarnya sudah melakukan kunjungan nggak tuh, udah kayak ini ya, udah kayak pejabat. Tapi benar teman-teman, di sini harga tuh sudah melakukan kunjungan ke daerah konsolidasi ini. Dan ini adalah kunjungan yang kedua teman-teman. Artinya pergerakan harga tertahan ini itu bersifat hanya sementara karena sudah dilakukan oleh yang pertama. Yang pertama itu harga datang dari bawah sampai di daerah konsolidasi. Nah karena dia tertahan, akhirnya dia melakukan retest, balik lagi ke bawah, habis itu baru dia naik ke atas. Tapi dia kembali tertahan lagi. Nah untungnya ini adalah bukan kunjungan yang pertama. Artinya daerah konsolidasi ini sudah tidak fresh teman-teman. Dan saya punya feeling, bukan feeling sih, saya lebih memilih untuk menganggap bahwa ini akan melanjutkan trennya ke atas teman-teman. Oke, kita coba ubah lagi time frame-nya ke H4 biar kita cek daerah-daerah mana nih. Oh, ternyata di sini ya teman-teman ya. Ternyata teman-teman di sinilah biang keroknya teman-teman. Ada rally base rally. Sebentar teman-teman, kita cek. Di sini. Itulah kenapa harga tertahan. Tapi seenggaknya harga sudah melakukan kunjungan. Oke, teman-teman. Kita akan melakukan open buy nih. Cuma ada dua nih yang bisa kita lakuin. Kita mau open buy instan atau kita buy limit nih, enaknya gimana? Atau gini aja, kita buka 8 layer, 4 layer instan, 4 layer buy limit. Soalnya kalau misalnya semuanya buy limit, bukan takutnya ya, ini kan karena mau konten. Takutnya harga dari sini dia tidak jauh nih melakukan reject, terus dia langsung melakukan naik ke atas takutnya. Tapi kita combine aja deh, jadi setengah-setengah. 4-nya kita order instan, lalu 4 lagi kita order buy limit. Kalau gitu kita tandain dulu ya teman-teman ya. Oke, kita buka yang namanya, sebentar, ini kita hapus semua dulu. Kita buka yang namanya ini, kotak-kotakan ini, kotak segala macam, lupa nih. Sabar ya teman-teman, kadang-kadang emang agak ngeselin ini teman-teman. Karena sebenarnya paling enak itu trading itu menggunakan apa? Menggunakan trading view ya. Kalau misalnya mau
analisa kayak gini nih. Kita kecilin lagi, kita lihat daerah mana yang bisa dijadiin setup drop rally base rally-nya, konsolidasinya biar lebih dapat lagi. Ternyata di sini teman-teman, aduh ini nggak bisa diubah. Sabar, orang sabar disayang Tuhan. Oke, yang daerah sini kita naikkan dulu. Jadi kecil begini ya teman-teman ya, nggak apa-apa lah. Oke, kita gedein lagi, kita cek lagi teman-teman. Malah terlalu ke atas. Oke, nggak apa-apa. Ini teman-teman. Kita lihat. Oke, sebenarnya kurang ke bawah sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Udah. Jadi gini teman-teman. Ini ada dua cara nih. Kita ordernya itu instan atau buy limit. Kalau buy limit, kita bisa aja taruh di daerah sini nih. Kalau buy limit, kita tunggu harga turun baru dia melakukan reversal. Tapi takutnya nggak kebeli, kontennya nggak jadi. Jadi oke, kita bagi dua, 4 order instan, 4 order limit. Oke, kalau begitu saya melakukan order dulu. Nanti saya akan saya akan kasih tahu hasilnya bagaimana. A few moments later. Oke teman-teman, di sini kita udah melakukan order instan 4 layer dan order limit 4 layer. Tapi kayaknya ada sesuatu yang gimana gitu ya. Ini marginnya kayaknya nggak ketemu nih. Kalau misalnya ini ada order instan di daerah sini ya. Ini daerah order instan nih. Nah, ini adalah daerah order limit nih yang di sini. Nah, semuanya pakai lot 0,05 dengan margin yang cukup terbatas. Nah, saya nggak tahu nih kalau misalnya harga melakukan koreksi ke bawah, rejeksi ke bawah seperti ini. Misalnya dia turun dulu ke bawah, baru nanti dia misalnya melakukan kenaikan. Nah, yang saya nggak tahu adalah yang daerah sini order buy limitnya ini kejemput apa enggak, karena margin. Harusnya tadi saya harusnya lotnya saya kurang-kurangin ya. Ya, namanya juga terburu-buru. Itulah yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Jika melakukan sesuatu, apalagi trading ya, itu harus teliti dan berhati-hati. Harus benar-benar dilihat, harus benar-benar diperiksa kembali. Kenapa? Karena dengan rencana kita yang cukup matang, tapi kalau misalnya kita nggak teliti sedikit aja, rencana itu bisa tidak maksimal. Artinya kita bisa mengalami kerugian. Minimal kerugian apa? Waktu. Itu udah minimal banget teman-teman. Kenapa? Karena misalnya gini, harusnya dalam 1-2 jam ke depan kita udah bisa profit. Tapi karena order buy limit kita nggak kejemput karena margin, dan harga melakukan reject dulu ke bawah, dan kita harus tunggu sampai 6-7 jam untuk harga kembali lagi ke atas. Karena kita hanya menunggu order yang pertama kita itu profit. Nah, itulah. Jadi minimal kerugian yang kita dapat adalah waktu. Nah, buat teman-teman, ini buat pelajaran buat saya juga. Jadi harus lebih teliti dan harus lebih berhati-hati teman-teman. Oke, kalau gitu nanti kita bakal update ya teman-teman. Hasilnya seperti apa. Untuk daerah take profit dan stop loss-nya seperti biasa. Kalau stop loss-nya saya maksimal 30 pips ke bawah. Itu maksimal stop loss. Kalau take profit, saya akan melihat daerah SND atau daerah konsolidasi yang belum pernah dikunjungi, teman-teman. Oke, kalau bisa kita lihat, ini di sini kita coba turunkan time frame-nya, teman-teman ya. Di sini ada drop base drop ya, teman-teman. Daerah sini nih. Sebentar, saya kasih gambar dulu, gambar yang weket. Oke. Ini adalah daerah drop base drop. Nah, daerah ini adalah daerah take profit kita. Jadi, saya akan melakukan take profit sebelum harga menyentuh daerah tersebut. Sebentar ya teman-teman ya. Saya kasih penanda dulu ya. Biar kita tahu nih take profitnya mau di mana. Karena ini scalping, jadi nggak usah terlalu jauh ya teman-teman. Kayak minimal 10 pips kayak udah cukup deh kalau misalnya scalping. Kalau misalnya 15 pip ya alhamdulillah. Kalau udah 20-25 itu kenyang ya. Sabar teman-teman. Kita mau masukkan
area-area yang bisa dibatasi atau ditandai sebagai area take profit. Oke, take profit kita rencananya di daerah situ ya teman-teman, nggak jauh kok. Berapa pips ya, kita tengok ya. Oke teman-teman, sabar ya, kita tengok ini kalau misalnya profit kita dapat berapa pips nih. 100, artinya ini sekitar 17 pips, 17,5 pips. Itu cukup banget ya teman-teman. Nah teman-teman, nanti kita update lagi ya hasilnya seperti apa. Jangan lupa di like, di comment, dan di subscribe. Dukung channel ini, semoga channel ini bisa berkembang. Kedepannya saya akan memberikan tips and trick bagaimana trading simple, tapi kita mencari kerugian yang minimal dan keuntungan yang cukup bisa diamankan. Kalau maksimal semua juga mau maksimal, tapi gimana caranya keuntungan itu bisa diamankan. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Di sini kalau misalnya ada pertanyaan dan lain-lain bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu teman-teman, nanti kita update lagi. Thank you. A few moments later. Halo teman-teman, balik lagi di channel kesayangan kita. Apa nih? Profit, amin. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita prediksi tadi, seperti yang sudah kita analisa tadi, dengan analisa yang simple aja. Tapi kalau analisa kita sesuai, analisa kita memang dilakukan secara teliti, walaupun simple, insya Allah nih profit. Oke, kalau kita lihat ini sudah melewati garis profit yang kita tentukan ya. Dan tapi sayangnya nggak ke trigger ya, yang buy limit. Nggak apa-apa lah, itu namanya belum rezeki ya teman-teman. Nggak usah direnungkan, enggak usah. Inilah rezeki kita. Oke, kalau begitu kita close dulu ya. Kita close dulu. Lumayan lah, tadi sekitar $9, $10 ya. Kenapa? Karena takutnya reject ya. Kita cek. Nah, inilah tadi yang saya bilang ya. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan tadi, di daerah sebelah sini itu ada daerah konsolidasi, pertemuan antara daerah apa? SND dan SNR, supply and demand, dan support and resistance. Oke teman-teman, jadi ini adalah daerah penolakan. Kalau kita tarik garis ya, sampai di ini. Nah di sini kan ada daerah resisten nih teman-teman, ya kan? Sorry. Di sini kan ada resisten. Ini kan resisten. Lalu kalau kita cek di sini, ini juga ada resisten lagi teman-teman. Sebentar ya, ini ada resisten teman-teman. Artinya daerah itu daerah yang cukup kuat teman-teman. Daerah cukup kuat melakukan penolakan harga. Itulah kenapa saya memutuskan untuk take profit dulu. Jadi kemungkinan besar harga ini akan melakukan yang namanya koreksi ya. Jadi kalau bisa kita cek, dia akan begini, lalu melanjutkan trennya ke atas. Bisa jadi dia ke dalam baru ke atas, bisa aja, semua juga bisa. Jadi kita tuh nggak tahu ya pastinya ada di mana. Kita hanya bisa menganalisis sampai di mana kira-kira dia akan melakukan penurunan nih teman-teman. Berdasarkan apa? Berdasarkan daerah base atau berdasarkan daerah SND. Kira-kira seperti itu. Jadi ada yang pasti? Enggak ada yang pasti. Itulah kenapa kita membuat daerah-daerah yang kiranya ada batas atas konsolidasi dan ada batas bawah konsolidasi. Jadi kira-kira antara batas atas dan batas bawah itu kita bisa melakukan entry point di situ teman-teman. Jadi kalau kita lihat, bisa aja nih kita open posisi. Bisa aja sekarang nih kita open posisi sell di sini ya teman-teman ya. Di sini misalnya kita open posisi sell 1. Mana lagi teman-teman? Ya, taruh lagi 2 atau 3. Dengan harapan apa teman-teman? Dengan harapan dia akan turun ke bawah, lalu dia akan melanjutkan posisinya ke atas teman-teman. Ya ampun, ada Tamiya Aulia. A few moments later. Oke teman-teman, tadi kita udah melakukan itu ya, open sell, dan sekarang saya mau take profit aja. Saya nggak mau terlalu lama ya teman-teman, karena saya melihat ada daerah penolakan yang
lumayan cukup kuat juga ya. Ya namanya juga scalping ya teman-teman, main cepat aja. Oke teman-teman, kalau begitu nanti saya akan nunggu nih ya. Saya akan nunggu apakah order limit kita ini yang ini gambar saya agak jorok ya. Oke, apakah order limit kita yang ini teman-teman nih ini kejemput atau enggak ya teman-teman? Ya untung saya udah close order dan ternyata dia naik lagi ya teman-teman. Ya tapi kalau misalnya nggak kejemput ya berarti belum rezeki lah. Tapi kalau misalnya harga ini naik, ya pilihannya kita bisa open order di sini teman-teman, open buy itu teman-teman, atau kita bisa menunggu market naik sampai di sini lalu retest, habis itu melanjutkan harga ke atas ya. Walaupun gambar saya kayak tulisan yang nggak jelas, tapi semoga kucing tani nggak. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini notifikasi YouTube-nya lupa saya matiin. Ada terus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih banget ya. Siapa tahu ini bisa jadi setup yang menguntungkan untuk kita semua bermain scalping. Jangan lupa di like, jangan lupa di comment, jangan lupa di subscribe. Dukung saya dengan channel ini agar channel ini bisa berkembang. Siapa tahu channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain di luar sana. Siapa tahu YouTube bisa memberikan rekomendasi channel ini kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan, yang cocok dengan metode yang saya gunakan sekarang. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.